Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan baik belum tentu benar. Adapun firman Tuhan terambil dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan 19. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Perdebatan antara baik dan benar tidak pernah ada habisnya. Ada yang mengatakan bahwa menjadi baik lebih penting daripada menjadi benar. Ada yang mengatakan bahwa menjadi benar itu lebih penting. Ada yang mengatakan baik itu mutlak dan benar itu relatif, atau sebaliknya. Bagaimana menentukan mananya lebih penting atau lebih mutlak? Untuk membuat suatu perbandingan, kita memerlukan standar yang baku, yang menjadi tolok ukur dalam menilai sesuatu. Sama halnya dengan pengajaran firman Tuhan. Dalam bagian ini, Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Roma perihal ajaran sesat. Ada beberapa hal yang diangkat oleh Paulus tentang ajaran sesat. Yang pertama, ajaran sesat selalu berbuah perpecahan dan perbuatan yang memalukan. Hal senada pernah dikatakan juga oleh Tuhan Yesus tentang ajaran sesat. Hal kedua yang diangkat oleh Paulus tentang ajaran sesat adalah bahwa pengajaran ajaran sesat selalu melayani perut mereka sendiri, bukan Tuhan. Karena pengajar sesat selalu menyebarkan ajarannya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Hal ketiga yang diangkat oleh Paulus adalah bahwa pengajar sesat selalu membungkus ajaran sesatnya dengan kata-kata yang muluk-muluk dan manis. Karena ajarannya kedengaran benar dan masuk akal, Paulus memperingatkan jemaat di Roma untuk waspada dan dapat membedakan ajaran pengajaran sesat itu dengan ajaran yang telah membawa terima pada awalnya. Inilah hal terpenting yang Paulus ingin sampaikan, bahwa mereka harus menjadikan firman Tuhan standar baku dan mutlak dalam menilai dan menerima ajaran yang mereka dengar. Jika ajaran tersebut bertentangan dengan firman Tuhan, walaupun kedengarannya baik dan masuk akal, mereka harus mewaspadai dan menghindarinya. Paulus menasihatkan jemaat agar mereka bijaksana terhadap apa yang kelihatan baik. Kita harus membedakan mana ajaran yang sesat dan ajaran yang benar. Untuk menjadi bijaksana, tidak ada jalan lain selain membaca dan mempelajari Alkitab. Terkadang membaca saja tidak membuat kita mengerti. Oleh karena itu, kita harus rajin ikut kelas-kelas pemahaman Alkitab di gereja untuk mempelajarinya. Sinclair Ferguson, seorang teolog Amerika dan penulis buku Kristen, berkata bahwa kita harus tekun membaca dan mempelajari Alkitab, karena Alkitab tidak akan menyatakan kekayaan isinya dengan sendirinya kepada orang-orang yang malas. Alkitab memiliki kekayaan dan kedalaman makna yang harus digali dan ditemukan jika ingin memahaminya. Mintalah Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita agar dapat memahami Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia.
1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Ujilah, karena apa yang kelihatan baik belum tentu benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku kemampuan dan ketekunan dalam mempelajari firman-Mu, agar aku dapat berdiri teguh dan tidak diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Selalu berjalan, ku teguh hadapi cobaan, percaya Bapa beri kekuatan, tak ada yang aku takutkan, tak terkira kemurahan Tuhan, yang terbaik Tuhan selalu berikan. Dalam suka duka kehidupan, Dia beriku kedamaian. Tiap hari Tuhan dekat denganku, mencurahkan berkat yang limpah. Ditanggungnya semua bebanku, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dilindunginya kandungannya, dan segala yang dimilikinya. Umur dan kekuatan ditambahkan, itu yang dijanjinya. Tolong aku dalam percobaan, ku percaya janji-Mu Tuhan. Hiburan-Mu teguhkan imanku, tertulis dalam Alkitab-Mu. Tolong aku bila bebanku berat, dengan tangan Bapa yang kuat. Hari demi hari kan berlalu, sampai di